Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afransyah. Saya berasal dari PKO 2A, NIM 2005 112 261. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia untuk UAS PPKN. Langsung saja kita mulai. Judul: Hak dan Kewajiban Warga Negara. Hak dan kewajiban warga negara terbagi tiga. Pertama, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Konsep hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang 1945. Konsep hubungan bangsa dengan negara dan warga negara. 1. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahan sendiri. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. 1. Hak. Hak adalah suatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contoh: hak setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Selanjutnya, yang kedua ada kewajiban. Kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh kewajibannya ialah: 1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua ada setiap warga negara wajib membayar pajak dan restribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Yang ketiga, setiap warga negara wajib menanti serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah tanpa terkecuali, serta menjalankan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, konsep hak dan kewajiban warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam konteks sejarah dan secara konsepsional, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah lahir sebelum DUHA memiliki perspektif hak asasi manusia yang cukup progresif. Karena sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selanjutnya ada hak dan kewajiban dalam bidang politik. Hak dan kewajiban dalam bidang politik yaitu tentara dalam pasal-pasal berikut. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Yang selanjutnya ada hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya, yaitu tentara dalam pasal-pasal berikut. Yang pertama ada pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Selanjutnya pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan akan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya ada pasal 32 menyatakan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Oke, kita lanjut. Hak dan kewajiban di bidang HAKAM. Pasal 30 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi. Yang pertama ada pasal 27 ayat 2 perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28
D ayat 2 perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selanjutnya, konsep hubungan bangsa, negara, dan warga negara. Yang pertama ada segi kelahiran. Terbagi dua, ius soli, ius sanguinis. Yang kedua ada segi perkawinan. Ada dua juga, asas persatuan hukum, asas persamaan derajat. Selanjutnya ada segi kelahiran, ius soli. Ius soli berarti hukum, dalil atau pedoman, sedangkan soli berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah atau daerah. Dengan demikian ius soli berarti pedoman yang berdasarkan tempat atau daerah dalam kaitan dengan asas kewarganegaraan ini. Ius soli berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Selanjutnya ius sanguinis. Ius sanguinis sementara itu sanguinis berasal dari kata sanguis yang berarti darah. Dengan demikian ius sanguis berarti pedoman yang berdasarkan darah atau keturunan dalam kaitan negara. Asas kewarganegaraan ini ius sanguinis berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan atau orang tuanya. Segi perkawinan. Asas persatuan hukum dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat suatu keluarga ataupun suami istri yang baik perlu mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat. Kesatuan hukum yang sama ini mempermudahkan dalam permasalahan-permasalahan hukum seperti pendataan, yaitu pengaturan harta kekayaan, status anak, dan lain-lain. Dengan kata lain, hal ini sangat mendukung terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan dalam keluarga. Asas persamaan derajat. Asas persamaan derajat yaitu bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing. Pihak kewarganegaraan mereka masing-masing tetap sama seperti sebelumnya. Perkawinan berlangsung. Asas ini muncul akibat adanya emansipasi warga yang mempersamakan derajatnya dengan laki-laki. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.